Artinya tidak masuk di dalamnya jampi-jampi syariat. Dan kalau sekarang kita katakan itu syirik kepada kaum muslimin, lalu kemudian kita dituding suka mensyirik-syirikkan orang, dituding dengan tudingan-tudingan yang beraneka ragam. Tempatnya neraka untuk selama-lamanya. Dan itu tidak kita inginkan untuk diri kita dan siapapun saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat. Dan yang menerangkan itu syirik bukan kita. Hadis yang kedua, wa'an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa arda, sahabat Nabi yang mulia, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Sesungguhnya jampi-jampi dan tangkal-tangkal dan pelunak hati syirkun, syirik. Sesungguhnya jampi-jampi dan tangkal-tangkal dan pelunak hati, bahasa kita apa pelunak hati itu? Pelet ya, memelet sehingga hati berubah-ubah gitu. Syirkun, syirik. Tegas dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa dia adalah syirik. Ada 3 disebut oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Yang pertama jampi-jampi, dan jampi-jampi yang dimaksud di sini adalah jampi-jampi kebiasaan kaum jahiliyah. Ruqyah-ruqyah, sesuatu yang dibaca-bacakan kepada pasien yang biasa dilakukan oleh kaum jahiliyah, yang dia merupakan syirik. Artinya tidak masuk di dalamnya jampi-jampi syariat, tidak masuk di dalamnya bacaan-bacaan syariat, ruqyah-ruqyah syariah. Karena Nabi membahas bahagian daripada syirik. Maka dia, sebagaimana diingatkan oleh para ahli ilmu dalam bahasan ini, yang dimaksud ruqyah, jampi-jampi khusus kebiasaan kaum jahiliyah. Sesuatu yang mohon perlindungan kepada selain Allah, permintaan kepada selain Allah, atau dari bahasa-bahasa yang tidak dikenal diketahui, permainan iblis, syaitan dan bala tentaranya, sesuatu yang dijampi-jampikan kepada pasien dari perkara-perkara yang biasa dilakukan oleh kaum jahiliyah, ma'hudah indal jahiliyah, sesuatu yang dikenal oleh mereka kaum jahiliyah Quraisy. Yang seperti itu syirik. Demikian juga dengan tamaim, tangkal-tangkal, seperti yang diketahui oleh kaum jahiliyah, seperti yang diamalkan oleh kaum jahiliyah. Para ulama mengingatkan alif lam yang ada dalam kalimat ar-ruqa wat tamaim dalam hadis ini, alif lam al-ahdiyah, bukan alif lam al-istighraq. Bagi kita yang mempelajari bahasa Arab, alif lam al-ahdiyah maksudnya jenis tertentu. Kalau alif lam al-istighraq artinya seluruh yang bersifat tangkal, seluruh yang bersifat ruqyah, bukan itu maksudnya. Tapi alif lam al-ahdiyah dan alif lam al-ahdiyah dia mengarah kepada jenis tertentu daripada sesuatu yang dijampi-jampikan. Dia mengarah kepada jenis tertentu pada sesuatu yang ditangkal-tangkalkan, dijadikan tangkal. Syirik, dia masuk ke dalam syirik. Oleh karena itu Al-Quran tidak masuk di dalamnya, karena dia bukan alif lam al-istighraq, sesuatu yang ditangkal, yang digantungkan ya, dan dia berasal dari Al-Quran, tidak masuk ke dalam syirik.
Karena alif lam yang ada pada at-tamaim adalah alif lam al-ahadiyah dan bukan alif lam al-istighraq seperti yang diterangkan oleh para ahli ilmu. Tapi yang bentuknya seperti itu, seperti kebiasaan orang Quraisy, menjampi-jampi, kebiasaan kaum jahiliyah menggantung-gantungan tangkal, itu sifatnya semua adalah syirik. Jelas hukumnya dari Nabi kita tercinta syirik. Nabi kita yang mengatakan syirik. Dan kalau sekarang kita katakan itu syirik kepada kaum muslimin, lalu kemudian kita dituding suka mensyirik-syirikkan orang. Subhanallah. Kita hanya menyampaikan, sekali lagi anak kita selalu mengatakan, kita hanya menyampaikan apa yang Allah katakan, kita hanya menyampaikan apa yang Rasul kita katakan. Apakah di dalam menyampaikan apa yang Allah katakan dan dalam menyampaikan apa yang Rasul katakan kita dianggap lalu dituding dengan tudingan-tudingan yang beraneka ragam? Subhanallah. Nabi yang mengatakan syirik, mau apa lagi kita? Kalau jatuhnya kepada syirik kecil, dia adalah dosa besar. Lalu bagaimana kalau jatuhnya kepada dosa besar, syirik besar? Hapus seluruh amalan. Haram untuk masuk neraka, masuk surga. Tempatnya neraka untuk selama-lamanya. Dan itu tidak kita inginkan untuk diri kita dan siapapun saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada di permukaan bumi ini. Kita tidak ingin saudara-saudari kita masuk ke dalam syirik yang namanya syirik besar. Harus kita ingatkan. Karena bahaya terhadap kita kalau terjerumus, bahaya terhadap orang-orang yang kita cintai kalau terjerumus dalam syirik besar itu. Dia dosa paling besar. Tak ada lagi dosa lebih besar daripada itu. Maka menerangkan bahwa ini syirik adalah kasih sayang, bukan kebencian. Supaya saudara-saudari kita yang kita cintai selamat daripada dosa paling besar yang ada di permukaan bumi. Dan yang menerangkan itu syirik bukan kita. Nabi kita tercinta SAW, lihat, Nabi mengatakan syirkun. Itu adalah wattiwalah, dan tiwalah adalah sesuatu untuk membolak-balikkan hati. Dan ini adalah bagian daripada sihir, ya, yang dikerjakan oleh manusia sehingga hati yang awalnya tidak cinta menjadi cinta, atau sebaliknya hati yang awalnya cinta menjadi benci. Dan ini adalah dharbun minas sihir, kata para ulama, bahagian daripada pelaku sihir, bahagian daripada pekerjaan sihir. Dan sebagian orang bertanya-tanya apakah mungkin, ya, hati, karena dia berada di dalam, kita katakan mungkin, tetap saja mungkin, namun dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala itu terjadi. Bukan karena murni kehebatan tukang sihir, tapi dia menyihir dan Allah tabaraka wa ta'ala berkehendak sihirnya itu terjadi disebabkan oleh hikmah yang hanya Allah yang tahu. Jadi sekali lagi, itu mungkin. Sihir itu sampai kepada bahasan hati, bisa sampai kepada mengarahkan hati, baik kecintaan atau kebencian. Kalau sudah kena sihir itu cinta betul kepada orang yang diinginkan, yang dimainkan permainan sihir, permainan syaitan di dalamnya. Atau sebaliknya, dibuat orang itu benci aja dia melihat suaminya. Lihat suaminya itu dia muak saja mukanya, sehingga ingin berpisah, ingin bercerai terus dari suaminya atau dari istrinya.